Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu persamaan kuadrat. Artinya kita sudah mengetahui bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yaitu variabel dari persamaan kuadrat ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2, makanya dikatakan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Pertama dengan cara pemfaktoran, kemudian yang kedua itu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, kemudian dengan cara menggunakan rumus ABC. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat artinya kan kita mencari nilai X-nya, karena di X pangkat 2 tentu X-nya nanti ada 2, makanya dikatakan akar-akarnya atau kedua akarnya. Artinya kita mencari nilai X1 dan mencari nilai dari X2. Oke, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai diskriminan persamaan kuadrat. Nah, apakah ini diskriminan persamaan kuadrat? Diskriminan persamaan kuadrat itu gunanya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Artinya menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu siapa, yaitu nilai X1 dan nilai X2. Dimana bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dari nilai diskriminannya. Nah, kondisi nilai dari diskriminan ini bisa besar dari 0, bisa sama dengan 0, dan bisa juga kecil dari 0. Nah, gimana kalau seandainya sebelumnya diskriminan itu disimbolkan dengan D. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat kurang 4AC. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. B ini siapa? B ini koefisien dari variabel X, kemudian A ini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2, dan C adalah konstanta. Nah, jika nanti setelah kita tentukan nilai dari diskriminannya, jika hasilnya besar dari 0, maka kedua akarnya real dan berlainan. Artinya berlainan ini apa? Nilai X1-nya tidak sama dengan X2. Misal X1-nya nilainya sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 3. Itu kan nilainya tidak sama, artinya dia berlainan, maka dia termasuk pasti memenuhi D-nya besar dari sama dengan 0. Maka dikatakan kedua akarnya real dan berlainan. Akarnya real ini dia termasuk bilangan real gitu. Nah, untuk yang D besar sama dengan 0, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika D-nya berbentuk kuadrat sempurna, atau dalam kurung itu D sama dengan K kuadrat. K ini artinya nilai D itu nanti dalam bentuk kuadrat sempurna. Kemudian kedua akarnya itu rasional. Maka jenis akar dari persamaan kuadrat yang D-nya besar dari 0 dan kemudian D-nya itu merupakan berbentuk kuadrat sempurna, maka jenisnya adalah kedua akarnya rasional. Nah, bagaimana jika D-nya besar dari 0 tetapi dia bukan berbentuk kuadrat sempurna, tidak berbentuk kuadrat sempurna? Maka jenis kedua akarnya itu irasional, seperti itu. Maksudnya berbentuk kuadrat sempurna itu seperti apa? Misalkan D-nya itu nilainya 31. 31 kan bukan kuadrat sempurna. Yang kuadrat sempurna itu yang merupakan kuadrat sempurna itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Artinya apa? 1 ini diperoleh dari 1 kuadrat. Kemudian 4 ini dari 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16
4 kuadrat, 25, 5 kuadrat, kemudian 36, 6 kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Yang ini kuadrat sempurna. Oke, kalau hasilnya nanti D-nya itu besar dari 0 dan angkanya merupakan berbentuk kuadrat sempurna, maka nanti kedua akarnya adalah rasional. Bilangan rasional maksudnya itu. Kemudian kalau seandainya dia bukan berbentuk kuadrat sempurna, misalnya 30 kan bukan kuadrat sempurna tuh, berarti jenis akarnya, kedua akarnya itu irasional. Oke, sampai paham untuk sampai di sini. Kemudian kita lanjut, bagaimana jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Jika D-nya sama dengan 0, maka kedua akarnya juga real dan sama. Sama ini apa? X1-nya sama nilainya dengan X2. Kemudian jika D-nya kecil dari 0, maka kedua akarnya tidak real. Artinya X1 dan X2-nya tidak real. Nah, tidak real itu nama lainnya itu imajiner. Imajiner itu misalkan contoh yang bilangan imajiner itu misalnya 2i, 3i. Nah, yang seperti ini tidak perlu dicari. Nah, yang dikatakan dia kedua akarnya tidak real atau imajiner, pasti nilai diskriminannya kecil dari 0. Maka kita tidak perlu mencari nilai akar-akarnya. Contohnya 2x kuadrat, kelihatan? 2x kuadrat kurang x kurang 5 sama dengan 0. Oke, sekarang nilai A-nya adalah koefisien dari x pangkat 2, berarti 2. B-nya adalah koefisien dari variabel x, berarti adalah negatif 1. C-nya adalah negatif 5, konstantanya. Oke, D, mencari nilai diskriminan. Mencari nilai diskriminan itu rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Masukkan nilainya, negatif 1 pangkatkan 2 kurang 4, kemudian A-nya 2, C-nya negatif 5. Ini artinya 4 kali 2 kali negatif 5. Negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 kali negatif 1, hasilnya adalah 1 dikurang 4 kali 2 8 kali dikali negatif 5, 8 kali negatif 5 berapa? Negatif 40. Oke. Kemudian 1, ini negatif-negatif jadi positif, tambah 40. Hasilnya 41. Nah, ini nilai diskriminannya kan besar dari 0. Oke. Besar dari 0 berarti dia ini ya, poin 1. Nah, sekarang lihat angkanya. Angkanya 41. 41 ini termasuk kuadrat sempurna atau bukan kuadrat sempurna? 41 ini bukan kuadrat sempurna. Kalau dia bukan kuadrat sempurna, jika D besar dari 0 dan dia bukan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya adalah irasional. Maka nanti akar dari persamaan kuadrat ini hasilnya adalah kedua akarnya irasional. Maka kedua akarnya irasional. Oke, buktinya kita buktikan bahwa persamaan kuadrat ini, ini 2x pangkat 2 kurang x kurang 5, hasilnya adalah kedua akarnya irasional, berarti bentuknya dalam bentuk akar biasanya. Kita buktikan. 2x kuadrat kurang x kurang 5. Kita sama dengan 0, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, bisa menggunakan cara pi kuadrat sempurna atau dengan menggunakan rumus ABC. Biar lebih gampang, kita langsung aja menggunakan rumus ABC. Berarti ke rumus ABC
kita tentukan dulu nilai A-nya itu 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 5. Gunakan rumus ABC, berarti negatif min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kelihatan ya? Oke. Kita masukkan nilainya, negatif. B-nya berapa? B-nya negatif 1, berarti dalam kurung negatif 1 plus minus akar B. B-nya negatif 1, kemudian dipangkatkan 2, dikurang 4 kali A-nya 2. Oke, dalam kurung C-nya negatif 5. Oke, negatif 5 per 2 kali A-nya 2 sama dengan negatif sama negatif positif 1 plus minus akar negatif 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1, kemudian dikurang 4 kali 2 8 dikali negatif 5 negatif 40 per kepanjangan akarnya 2 kali 2 4. 1 plus minus akar dari 1 tambah 40 per 4. Oke, ini 1 plus minus 1 tambah 40 41 per 4. Oke, 41 ini merupakan kuadrat sempurna atau bisa disederhanakan bentuknya? Tidak. Maka kita bisa menyelesaikan langsung. X1 nya itu 1, gunakan tanda tambah akar 41 per 4, atau X2 nya itu tandanya tadi kita menggunakan positif, sekarang yang negatif 1 kurang akar 41 per 4. Nah, terbukti akar-akarnya dalam bentuk irasional, bilangan irasional, berarti ada bentuk akar. HP-nya adalah 1 kurang akar 41 per 4 dan 1 tambah akar 41 per 4. Terbukti ya kalau kedua akarnya adalah irasional seperti yang sudah kita cari terlebih dahulu. Nih, D-nya besar dari 0 dan nilainya 41 ini bukan kuadrat sempurna, maka kedua akarnya adalah irasional sesuai dari ketentuan dari diskriminan pada persamaan kuadrat. D-nya besar dari 0 dan jika dia tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya adalah irasional, artinya dia berbentuk akar seperti itu. Oke, setelah itu bagaimana jika D-nya nanti sama dengan 0? Jika nanti nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nanti ketemu nilai X1 dan X2 nya itu nilainya sama. Misalnya X1 nya 5, maka X2 nya juga 5. Kalau X1 nya misalnya negatif 11, maka X2 nya juga negatif 11. Kasusnya jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau dia kecil sama dengan 0, itu nanti tidak real, maka tidak perlu kita tentukan atau kita cari nilai hasil dari akar-akarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tadi diskriminan persamaan kuadrat udah. Sekarang kita membahas lagi mengenai jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita bahas. Nah, jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Tadi bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Oke, nah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka kan kita menentukan nilai X1 dan X2 nya. Nih, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku pertama X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan negatif B per A,
Ini biasanya disebut dengan jumlah akar. Kemudian kalau X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Artinya ini merupakan perkalian akar-akar. Kemudian kalau X1 kurang X2 nanti nilainya itu sama dengan plus minus akar diskriminan per A. Akar D per A. Nah, ini disebut juga dengan selisih akar-akar. Nah, kenapa ada plus minus? Plus minus ini artinya dia plus ketika X1-nya besar dari X2, maka X1 kurang X2 hasilnya positif akar diskriminan per A. Kemudian kalau dia nanti X1-nya kecil dari X2, maka selisih dari akar-akarnya ini adalah negatif akar D per A. Kemudian kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat artinya jumlah kuadrat akar-akar, biasa nama lainnya ini. Nah, itu caranya kita harus tentukan dulu nilai X1 tambah X2, kemudian dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2. Nah, misalnya kita mencari nilai ini. Nah, X1 X2 nya tadi kan kita sudah bisa menggunakan rumus ini, min B per A. Kemudian nanti kalau udah dapat tinggal dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali X1 X2. X1 X2 nya ini tadi kita sudah bisa menggunakan C per A, maka setelah dapat tinggal dimasukin seperti itu. Tentukan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 artinya jumlah pangkat 3 akar-akar. Maka caranya X1 tambah X2 dipangkatkan 3 dikurang 3 X1 kali X2 dalam kurung X1 tambah X2. Kemudian kalau untuk X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4, ini hampir sama bentuknya dengan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, namun di sini nanti di dalamnya ada pangkat 2-nya. Caranya X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, kemudian dikuadratkan, dikurang 2 kali X1 kali X2, ini dalam kurung dikuadratkan. Kemudian kalau untuk selisih dari kuadrat akar-akarnya atau X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat, caranya X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2. Contohnya X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A nya sama dengan nilainya 1, B nya koefisien dari X nya negatif 2, C nya konstanta negatif 3. Oke, sekarang misalkan kita menentukan semua nilai dari X1 tambah X2 sampai X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2. Oke, sekarang kita cari X1 tambah X pangkat 2 sama dengan itu kan negatif B per A. Maka negatif B itu negatif, kemudian B nya nilainya negatif 2 per maaf ini tadi X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, itu sama dengan negatif ya, B nya nilainya negatif 2, berarti dalam kurung negatif 2 per A nya nilainya 1. Negatif-negatif jadi positif, 2 per 1 hasilnya adalah 2, maka jumlah kedua akar-akarnya X1 tambah X2 sama dengan 2. Jadi kemudian untuk mencari X1 kali X2 nya perkalian dari akar-akarnya yaitu C per A. C per A. Kemudian C nya itu negatif 3, terus A nya itu 1, maka negatif 3 bagi 1 tetap negatif 3. Nah, kita bisa membuktikan nilai ini benar atau tidak. Caranya gimana? Ini misalkan kita tentukan akar-akarnya dengan cara pemfaktorkan, misalnya pemfaktoran. Maka X kira-kira ini kan tadi A nya 1, C nya negatif 3. 1 kali negatif 3 itu negatif 3. Nah, kira-kira perkalian bilangannya berapa ketika dikalikan hasilnya negatif 3 dan ditambahkan dia hasilnya negatif 2, yaitu negatif 3 dan 1.
negatif 3 dan 1 sama dengan 0. Nah, buktikan apakah negatif 3 dan 1 ini dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasil negatif 2. Benar, negatif 3 kali 1 negatif 3. Negatif 3 tambah 1 negatif 2. Maka benar, faktornya adalah X kurang 3 dan X tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai X nya X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Ini jadinya negatif 3 dipindahkan, maka positif 3. Kalau ini X positif dipindahkan menjadi negatif 1, maka X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan negatif 1. Nah, buktikan apakah benar X1 tambah X2 ini hasilnya 2. X1 nya tadi X1 tambah X2, ini X2. X1 nya 3, X2 nya negatif 1, hasilnya adalah 2. Kita coba lagi X1 kali X2, X1 kali X2, X1 nya 3 kali negatif 1, hasilnya negatif 3. Itu kali X2, masukkan nilainya tadi, X nya 3, kemudian X2 nya negatif 1, ketika ditambahkan hasilnya 2. Nah, sama nilainya dengan yang di ruas sebelah kiri dengan menggunakan rumus yang di atas, rumus yang ini. Oke, terus kalau misalnya X1 kali X2 hasilnya X1 nya tadi 3, negatif 1, X2 nya negatif 1, dikalikan hasilnya negatif 3, dan benar dengan ruas sebelah kirinya bahwa X1 kali X2 menggunakan rumus C per A hasilnya juga negatif 3, terbukti benar. Nah, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mencari X1 kurang X2. Oke, X1 X2. Pertama 3. Oke, kita gunakan rumus, berarti rumusnya adalah plus minus akar dari D per A. Plus minus akar dari diskriminan per A. Plus minus, kita buat poin dulu. Oke, D berarti akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Plus minus akar B nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat kurang 4, A nya 1, C nya negatif 3 per 2 kali A nya 1. Oke, kita lanjutkan di lembaran berikutnya. Oh ya, ini mohon maaf ya, dia plus minus akar D per A, harusnya ini tidak ada 2. Oke, jadi A nya adalah 1. Oke, kita lanjutkan di lembaran berikutnya. X1 kelihatan ya, X1 kurang X2 sama dengan plus minus akar negatif 2 pangkat 2 4 dikurang 4 kali 1 4 dikali negatif 3, berarti negatif 12 per 1 plus minus akar 4 negatif tambah 12 per 1 plus minus akar 16. Oke, kalau per 1 tetap hasilnya ya. Kemudian akar dari 16 itu adalah 4. Maka X1 kurang X2 hasilnya itu 4, atau bisa juga X1 kurang X2 itu hasilnya negatif 4. Contohnya kita gunakan dengan cara yang hasil dari akar-akar menggunakan pemfaktoran. Tadi X1 nya adalah 3, X2 nya adalah negatif 1. Oke, kalau kita masukkan X1 kurang X2, X1 nya 3, kemudian X2 nya negatif 1, kita masukkan, berarti 3 kurang negatif 1 gitu. Berarti 3 kurang berarti positif 1, hasilnya 4. Itu kalau X1 nya yang 3. Kalau seandainya
X1 nya adalah negatif 1, kemudian X2 nya adalah 3, berarti terbalik ya, atau negatif 1 kurang 3, berarti negatif 4. Jadi kemungkinannya ada 2, bisa hasilnya positif 4 dan bisa juga negatif 4, tergantung nanti nilai X nya yang mana, X1 nya lebih besar dari X2 atau X1 nya lebih kecil dari X2. Jadi makanya ada 2 kemungkinan. Kemudian kita mencari kuadrat akar-akarnya, jumlah kuadrat akar-akar, berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nih kita gunakan yang ini, berarti ini ya, berarti X1 tambah X2 dikuadratkan kurang 2 kali X1 kali X2. Maaf ya, suka tertutup. Oke, sekarang X1 tambah X2 tadi kita sudah mencarinya, nilainya adalah X1 tambah X2 hasilnya adalah 2. Maka di sini kita tinggal masukkan 2 kuadrat kurang 2 X1 kali X2 tadi sudah ada juga. Ini X1 kali X2 hasilnya adalah negatif 3. Kita kalikan dengan negatif 3. 2 kali 2 4. 2 kali negatif 3 negatif 6, berarti 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Kemudian kalau untuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, 1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3, rumusnya adalah ini ya, X1 tambah X2 pangkat 3, kemudian dikurang 3 X1 X2 dalam kurung X1 tambah X2. X1 tambah X2 tadi hasilnya adalah 2 pangkatkan 3 kurang 3 kali X1 X2 tadi udah juga, X1 X2 hasilnya negatif 3. Kemudian yang X1 tambah X2 hasilnya adalah 2. Ini 2 pangkat 3 8 dikurang 3 kali negatif 3 negatif 9 kali 2 berarti negatif 18. 8 tambah 18 hasilnya adalah 26. Oke, kelihatan ya. Selanjutnya kita cari X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4. Contohnya X1 tambah X2, oke, pangkatkan 2 kurang 2 X1 X2, ini yang dipangkatkan 2. Oke, X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tadi sudah ada hasilnya 10. Maka di sini tinggal 10, pangkatkan 2 dikurang 2 X1 kali X2 tadi hasilnya adalah negatif 3, berarti negatif 3, kemudian pangkatkan 2, 10 kali 10 100 kurang 2 kali negatif 3 pangkat 2 hasilnya 9. 100 ini hasil kalinya 18, 100 kurang 18 hasilnya adalah 82. Oke, gimana kalau yang untuk X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2? Kita gunakan rumus yang ini. X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2. Ini berarti selisih kuadrat akar-akar. Berarti X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2. X1 tambah X2 tadi hasilnya adalah 2. Kemudian X1 kurang X2 tadi juga sudah kita cari. Hasilnya adalah nih, bisa 4, bisa juga negatif 4. Maka kita buatkan di sini plus minus. Plus minus 4 tadi nih hasilnya.
X1 X2 itu plus minus 4, berarti nanti bisa 4 atau negatif 4. Oke, ini plus minus 2 kali 4 8, berarti hasilnya nanti bisa 8 atau negatif 8. Oke, seperti itu. Contoh lagi, misalkan jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Terus pertanyaannya adalah tentukan pertama X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Kemudian tentukan lagi X1 pangkat 3 kali X2 ditambah X1 kali X2 pangkat 3. Kemudian tentukan nilai dari 2 per X1 kurang 1, kemudian ditambah 2 per X2 kurang 1. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, pertama kita buatkan dulu X pangkat 2 kurang 2X kurang 4 sama dengan 0. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A nilainya 1, B nilainya negatif 2, C nilainya negatif 4. Oke, sekarang yang pertama tentukan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, sebelum mengerjakan ini kita tentukan dulu X1 tambah X2 tadi adalah rumusnya min B per A. Min B per A, min B. Min B-nya berapa? Negatif 2. A-nya 1, berarti 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari dulu X1 kali X2. C per A. C-nya negatif 4, A-nya 1, berarti negatif 4 bagi 1 hasilnya negatif 4. Nah, yang ini wajib kita tentukan terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang ini gitu, yang ini. Nah, baru kita menyelesaikan perintah soalnya X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 bentuknya adalah X1 tambah X2 dipangkatkan 2, kemudian dikurang 2X1 kali X2. Kita tuliskan X1 tambah X2 dipangkatkan 2 dikurang 2X1 kali X2. Oke, ini ya. Nah, tadi X1 tambah X2 kita sudah menentukan nilainya, yaitu nilainya adalah 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2, hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4. Oke, kita tinggal selesaikan. 2 pangkat 2, 4. Kurang 2 kali negatif 4, negatif 8. Berarti 4 tambah 8, hasilnya adalah 12. Selanjutnya baru kita menentukan ini X1 pangkat 3 kali X2 tambah X1 kali X2 pangkat 3. Oke, ini kelihatan nih, kita keluarkan ini X1 nya pangkat 3, ini X2 nya pangkat 2, ini X1 nya pangkat 1, X2 nya pangkat 3. Nah, kita keluarkan dulu X1 dan X2 nya. Nah, kalau misalnya sudah dikeluarkan X1 dan X2 nya, kemudian kira-kira X1 X2 ini dikalikan berapa, hasilnya menjadi X1 pangkat 3
X2 gitu. Maka kita tinggal mengalihkan dengan X1 pangkat 2. X1 X2 dikalikan dengan X1 pangkat 2, hasilnya X1 nya jadi pangkat 3, kemudian kali X2, ini menjadi tambah ini pangkat 3 nya X2, berarti X2 pangkat 2. Oke, ini tadi sudah kita ketahui nilainya adalah negatif 4, berarti negatif 4 ini hasilnya tadi juga sudah kita tentukan, hasilnya nilai 12, maka negatif 4 kali 12 adalah negatif 48. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang C, perintah soalnya ini kita tuliskan 2 per X1 kurang 1 tambah 2 per X2 kurang 1. Oke, ini gimana caranya? Ini penyebutnya berbeda ya, ini X1 kurang 1, ini X2 kurang 1. Karena berbeda maka kita samakan dulu penyebutnya. Caranya, ini X1 kurang 1 dikali dengan X2 kurang 1. Ini tinggal kita kali silang, artinya gini, X1 kurang 1 kali X2 kurang 1 dibagi dengan X1 kurang 1. Berarti sisanya adalah X2 kurang 1, kemudian dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali X2 kurang 1. Nah, biar permudah itu kita kali silang aja. Ini X2 kurang 1 dikalikan dengan 2. Nanti tambah 2 kali yang ini yang di bawah, berarti X1 kurang 1. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang pembilangnya. 2 kali X2 kurang 1, ini artinya kali ke dalam. Ini kali ini, 2 kali X2, 2X2, 2 kali negatif 1, negatif 2. Tambah 2 kali X1, 2X1, 2 kali negatif 1, negatif 2. Per, ini juga kita kalikan silang, X1 kali X2, X1 X2, kemudian X1 kali negatif 1, negatif X1, kemudian negatif 1 kali X2, negatif X2, negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Oke, kita lanjutkan. Ini 2X1 X kurang 1. Oke, lanjut ya. Ini kita dekatkan yang ada variabel 2X2, dari X1 aja dulu ya, 2X1 tambah 2X2, kemudian kurang 2 per X1 kali X2 kurang X1 kurang X2 tambah 1. Sekarang kita ubah bentuknya semuanya ini sedemikian rupa, bentuknya itu nanti ada X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Nah, kita upayakan dia bentuknya ke arah sini. Jadi contoh, ini kan ada 2X1 dan 2X2. Kita sama-sama kan keluarkan duanya. Buka kurung, X1 tambah X2. Apakah ini udah sesuai dengan yang di atas? Kita cek. 2 kali X1, 2X1. 2 kali X2, 2X2. Berarti benar, cocok ya. Tinggal yang ini, negatif 2 dikurang 2 itu hasilnya negatif 4. Paham ya? Lanjut. Nah, ini kan sudah bentuknya udah ke arah sini ya. Oke, berarti X1 kali X2 dikurang. Nah, ini kita bentuk juga dalam bentuk kurung. Karena kalau dia seperti ini, tidak ada bentuk yang seperti ini, tidak ada yang ke arah sini gitu. Jadi kita upayakan yang ada ke arah sini. Minimal itu ke arah X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Maka gimana caranya? Caranya, ya buka kurung X1, kemudian di sini tambah X2. Kenapa seperti itu? Kita buktikan. Ini kan negatif ya, negatif kali positif hasilnya negatif X1. Negatif kali positif X2 hasilnya juga negatif X2.
Kalau seandainya nanti di sini tanda kurang, berarti negatif kurang X2, berarti hasilnya positif, tidak cocok. Maka yang benar sini adalah tanda tambah. Negatif kali X1, negatif X1, negatif kali X positif X2, negatif X2. Kemudian tambah 1. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan nilainya. 2 kali X1 tambah X2 tadi nilainya ini 2. Kemudian X1 kali X2 negatif 4. 2 kurang 4. X1 kali X2 negatif 4 kurang X1 tambah X2 tadi nilainya 2 tambah 1. Oke, 2 kali 2 4 kurang 4. Wah, kemudian ini negatif 4 kurang 2 tambah 1. Kemudian ini 4 kurang 4 0. Negatif 4 kurang 2 negatif 6 tambah 1 berarti negatif 5. 0 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Misalkan soal nomor 3, jika salah satu akar persamaan kuadrat, kita singkat aja PK, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 2 kurang M terus X tambah M tambah 7 sama dengan 0 adalah negatif 2. Tentukan nilai M. Nah, kalau akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada 2 ya, X1 dan X2. Nah, salah satu akarnya itu adalah negatif 2. Tentukan nilai M. Bagaimana caranya? Kita buatkan dulu ya. Persamaan kuadratnya tadi 3x pangkat 2 ditambah 2 kurang M kali X tambah M tambah 7 sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu nilai A nya ada berapa. Nilainya berapa? 3. Kemudian B nya adalah 2 kurang M, karena kan koefisien dari variabel X itu adalah yang di depannya. Ini berarti koefisiennya adalah 2 kurang M. Kemudian konstantanya yang mana? Konstantanya tidak ada variabel X. Nah, ini semuanya. Berarti C nya adalah M tambah 7. Oh ya, tadi katanya salah satu akarnya adalah negatif 2. Berarti misalkan X1 ya. X1 adalah negatif 2. Nah, X1 tambah X2 tadi adalah negatif B per A. Nah, sekarang X1 nya tadi kan udah diketahui nilainya adalah negatif 2. X2 nya belum, maka kita tuliskan aja X2. Kemudian negatif B nya berapa? 2 kurang M. Jangan lupa pakai kurung ya, karena kalau tidak pakai kurung nanti beda lagi hasilnya. Karena ketika dia dikurungkan itu nanti akan dikalikan ke dalam. Begitu. Per A nya 3. Negatif 2 tambah X2 sama dengan negatif kali 2 negatif 2, negatif kali negatif positif M per 3. Oke, sekarang dari bentuk yang seperti ini kita tentukan nilai X pangkat X2 nya. Berarti X2 sama dengan ini dipindahkan. Berarti negatif 2 tambah M per 3. Negatif 2 nya kan kita pindahkan ke sebelah. Negatif ketika dipindahkan ke ruas yang berbeda maka menjadi positif. Positif 2. X2 sama dengan, nah ini kita samakan penyebutnya. Ini sama-sama kan menjadi penyebutnya 3. Berarti ini negatif 2 tambah M per 3. Kalau ini adalah 2 kali 3 per 3. Berarti 6. Negatif 2 tambah M per 3 tambah 6 per 3. Nah, kalau seperti ini sudah sama penyebutnya. Oke, kita lanjutkan ke sini. X2
negatif 2 tambah M tambah 6 per 3, karena penyebutnya tadi udah sama. Kita sederhanakan, negatif 2 tambah 6 itu hasilnya 4, M nya kita buatkan dulu, kemudian negatif 2 tambah 6 adalah 4 per 3, maka X2 nya M tambah 4 per 3. Oke, kita kunci. Nah, kemudian kita gunakan lagi untuk X1 kali X2. X1 kali X2 adalah C per A. Kita masukkan. X1 tadi nilainya adalah negatif 2. Kemudian X2 nya tadi kita peroleh M tambah 4 per 3. Oke. Kemudian C nilainya adalah M tambah 7. M tambah 7 per A nya 3. A nya 3. Oke, sekarang ini kita sederhanakan. Ini ada 3, penyebutnya 3, ini juga 3. Ini boleh kita coret karena sama-sama penyebut dan nilainya sama. Kemudian ini kita kalikan, tinggal negatif 2 M tambah 4. Kemudian ini M tambah 7. Oke. Negatif 2 kali M, negatif 2M. Negatif 2 kali 4, negatif 8. M tambah 7. Oke, yang ada sama-sama huruf M kita kumpulkan, misalkan ke ruas sebelah sini boleh ke ruas sebelah kiri negatif 2M, berarti M yang di sini kita pindahkan ke kiri, positif berubah menjadi negatif, berarti kurang M sama dengan 7. Yang negatif 8 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, berarti menjadi positif 8. Nah, ini menjadi negatif 3M. Ini 7 tambah 8 hasilnya adalah 15. Oke, sekarang kita cari nilai M nya. M 15, ini kan artinya negatif 3 kali M. Negatif 3 kali M. Kalau negatif 3 nya kita pindahkan, maka dibagi dengan negatif 3. M sama dengan negatif 5. Jadi nilai M adalah atau sama dengan negatif 5. Oke, sudah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Ya, nih. Nah, yang ini memang harus Ananda hafalkan. Yang penting itu Ananda harus tahu X1 tambah X2 itu adalah negatif per B. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini poin penting. Ini biasanya seputar ini nanti baru dikembangkan dari menjadi ini. Oke, kita lanjut. Misalkan soal selanjutnya, soal keempat. Jika salah satu akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang K tambah 1X tambah K tambah 3 sama dengan 0 adalah 2 kali akar lainnya. Berarti kita buatkan. Katanya salah satu akarnya itu adalah 2 kali akar lainnya. Misalkan X1. X1 itu ada sama dengan 2 kali akar lainnya, berarti misalkan akar lainnya itu X2, berarti 2 kali X pangkat X2. Kemudian dari persamaan X pangkat 2 dikurang K tambah 1X tambah K tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu nilai A nya berapa. A nya 1, B nya negatif, K tambah 1 semuanya ya. Kemudian karena dia koefisien dari variabel X. Kemudian konstantanya yang ini yang tidak ada variabel X, K tambah 3. Sekarang kita bisa menggunakan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, ya kan? Oke, kalau X1 nya tetap X1,
Oke, sekarang X1 nya itu sama dengan 2X2. 2X2 ditambah X2. Berarti X1 nya tadi kita ubah menjadi 2X2. Nah, sekarang kan ini udah sama-sama X2, nanti kita lebih mudah menyelesaikannya. Negatif B. Negatif B nya berapa? B nya negatif dalam kurung K tambah 1 per A nya 1. Nah, ini 2X2 tambah X2 itu 3X2. Kemudian ini disederhanakan, berarti negatif-negatif jadi positif. Berarti K tambah 1 per 1. Ini berarti 3X pangkat 2 K tambah 1, karena dibagi 1 tetap. Kemudian X2 nya adalah 3 dipindahkan ke ruas sebelah, berarti K tambah 1 per 3. Oke, sekarang kita gunakan lagi yang X1 kali X2 biar nanti ketemu nilai K nya. X1 kali X2 itu C per A. X1 nya tadi kita ubah menjadi 2X2. 2X2 kali X2. C nya nilainya K tambah 3 per A nya 1. 2X2 kali X2 berarti 2X2 nya dikuadratkan. Kemudian K tambah 3. Kemudian X2 nya kita tetap di sini, 2 nya kita pindahkan, berarti K tambah 3 per 2. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ganti X2 nya tadi kita sudah peroleh bahwa nilainya sama dengan K tambah 1 per 3, berarti K tambah 1 per 3 dikuadratkan sama dengan K tambah 3 per 2. Kita lanjut ke sini. K tambah 1 per 3 kuadrat sama dengan K tambah 3 per 2. Oke, ini kita selesaikan. Ini artinya K tambah 1 dikuadratkan per 3 juga dikuadratkan sama dengan K tambah 3 per 2. Kemudian ini artinya kan K tambah 1 kali K tambah 1 per 3 pangkat 2 9. K tambah 3 per 2. Nah, ini cara menyelesaikannya. K dikali K, K kali 1. K kali K, K kuadrat, K kali 1, K. Kemudian 1 kali K, K, 1 kali 1 tambah 1 per 9. K tambah 3 per 2. Ini disederhanakan menjadi K pangkat 2, K tambah K menjadi 2K, tambah 1 per 9 sama dengan K tambah 3 per 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 2 dipindahkan ke ruas sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian 9 dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi kita kali silang. 2 kali K pangkat 2 tambah 2K tambah 1, kemudian sama dengan 9, pindahkan berarti 9 kali K tambah 3. Ini dikalikan ke dalam, 2 kali K kuadrat, 2K kuadrat. Ini menjadi 4K, 2 kali 1, 2, 9 kali K, 9K, 9 kali 3, 27. Oke, kemudian kita ubah dia menjadi sama dengan 0, berarti yang ruas sebelah sini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 2K kuadrat tambah 4K tambah 2 kurang 9K, positif pindah jadi negatif, kemudian ini jadi kurang 27 sama dengan 0. Oke, ini diselesaikan, jadinya 2K kuadrat 4K dengan negatif 9K, berarti negatif 5K. 2 dengan negatif 27 berarti dikurang 25 sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan. Kita faktorkan nanti dapat hasilnya 2K tambah 5, kemudian
kemudian K kurang 5. Nah, Nanda bisa cobakan, buktikan dengan cara 2K tambah 5 dikali dengan K kurang 5 sama dengan 0. Oke, 2K kali K, 2K kuadrat. 2K kali negatif 5, negatif 10K. Kemudian 5 kali K, positif 5K, 5 kali negatif 5, negatif 25, sama dengan 0. Ini 2K kuadrat, ini menjadi negatif 5K kurang 25 sama dengan 0. Cocok ya. Oke, boleh Anda juga cobakan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, boleh juga dengan menggunakan rumus ABC juga boleh. Terus nanti dapat nilainya 2K tambah 5 sama dengan 0 atau K kurang 5 sama dengan 0. Nih, ini diselesaikan 2K, 5 dipindah jadi negatif 5, K sama dengan negatif 5 per 2. Kemudian ini K nya sama dengan 5, berarti K1 nya negatif 5 per 2 atau K2 nya sama dengan 5. Jadi nilai K pertama negatif 5 per 2 atau sama dengan 5. Oke, seperti itu. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.